nggih. Biar mudah untuk mencarinya. Nggih. Melalui kontak HP 081 332 036 616 itu admin kita. Dan akan fast respon, cepat responnya. Ya, 24 jam profesional dalam melayani semuanya. Dan insya Allah semua sudah tersedia. Ada berapa ribu untuk cetakan pertama, nanti ini sudah banyak ya dari pondok-pondok pesantren yang mengantrinya. Silahkan dipesan ya kepada admin ya. Nanti jika ada yang mencemooh ya, ujung-ujungnya jualan buku. Nah, misalkan begitu, biasanya orang kan begitu nggih. Bukan jualan buku ya. Profesional nanti pun misalkan keuntungannya ya kembali umat, dari umat kembali ke umat. Jadi misalkan ada musibah bencana di Sumatera ya, apakah kita tidak peduli? Nanti semuanya akan berjalan, karena hidup ini harus tetap berjalan. Ada orang meninggal, ada orang dilahirkan, ada rumah rusak, ada orang bangun rumah baru. Kehidupan harus tetap berjalan. Begitu juga ketika kita mengalami situasi normal seperti ini ya, kita harus berusaha profesional daripada ndawir itu loh ya. Kalau ndawir itu kan ya nggak sesuai lah ya. Misalkan saya jual minyak ini 700.000 ya kan nggak masuk akal, nggak masuk logika lah ya. Lah kalau misalkan buku ini hanya 250.000 lah ya, 210.000 lah misalkan, ya cukup terjangkau. Dan ini milik panjenengan semua, bukan milik saya kalau sudah dibeli ya. Gitu. Dan kami tetap melayani jika ada yang masih kurang mengerti akan isi dan materi dari buku ini. Mudah untuk memahami semuanya sebenarnya. Jadi ada 455 jenis hurufat. Buku ini memuat 455 kisah hurufat yang tersebar dalam berbagai kitab karya para habaib Alawi maupun para pendukungnya, baik dalam bentuk cetakan maupun manuskrip. Kisah-kisah tersebut merupakan bagian kecil dari ribuan narasi yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Malam hari ini kita akan melonsing kitab atau buku ya. Antara kitab dengan buku itu persamaannya dan perbedaannya ada pada segi bahasa saja. Kalau buku yang berbahasa Arab biasanya namanya kitab. Kalau buku yang campuran antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia bisa dinamakan buku, bisa dinamakan kitab. Tergantung orang per orang memilih mana yang paling tepat. Malam hari ini kita melonsing buku bukan karya saya dan bukan karya Gus Abdul Aziz Jazuli, tetapi sebenarnya semuanya berdasarkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Kami hanya menangkap sinyal yang tercecer di mana-mana, lalu kami kumpulkan, kami susun sehingga menjadi susunan buku membongkar ajaran hurufat habaib Alawi ini. Bukunya cukup tebal, hampir 700 halaman dengan hard cover, dengan cover yang keras, alias bukan soft cover, cover yang lunak bukan, tapi covernya keras. Dan sudah ada segel plastik masing-masing siap dikirim kemana yang memesannya. Kami tidak mengambil keuntungan materi demi mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tidak, tetapi
niat yang utama dan yang pertama adalah nasrul ilmi atau intisyarul ilmi, amar ma'ruf nahi anil mungkari, dakwah menyampaikan kebaikan kepada seluruh ummah. Bahkan buku ini tidak hanya untuk umat Islam saja, bisa untuk non-muslim di mana saja, dari agama apa saja, dari suku ras dan bangsa mana saja, mulai dari santri sampai kiai, dari rakyat, aparat sampai pejabat tinggi, dari yang berprofesi sebagai pengamen sampai presiden negeri ini, jaksa, hakim, mahasiswa, mahasiswi, dosen sampai profesor, semuanya diharapkan untuk memiliki buku spektakuler, fantastis dan bombastis ini. Ini buku kami persembahkan. Yang pertama, jelas menggapai ridha Allah Ta'ala. Yang kedua, membela nama baik keturunan Nabi kita. Yang ketiga, meluruskan ajaran agama. Kami beserta dengan tim bersama dengan Gus Abdul Aziz Jazuli beberapa bulan yang lalu telah melampaui hari demi hari yang akhirnya atas dukungan dari panjenengan semua terbitlah buku Membongkar Ajaran Khurafat Habaib Alawi. Penyusun Abdul Aziz Jazuli LC-MH dan saya sendiri, pengantar ada Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani sampai Abah Haji Roma Irama, beliau Gus Abbas Bilyasi, Yai Ubaidillah Ahmad Tamamunji, Romo Yai Marzuki Mustamar, Romo Yai Joko Ahmad juga. Di antara istimewanya buku ini adalah ketika kita membuka isi dan covernya itu ada sedikit beda, alias ada satu di antara wali mastur yang belum ditulis namanya di cover depannya. Nah, ini nanti insya Allah akan kami bahas apa siri atau rahasianya. Para pemirsa dan pendengar semua rahimakumullah, membongkar ajaran khurafat Habaib Alawi ini merupakan investasi bagi kita semua untuk generasi anak cucu kita nanti. Jika setiap rumah, setiap kakak keluarga memiliki buku ini, insya Allah suatu saat nanti kalau kita meninggal dunia, maka kita akan mewariskan buku ini untuk dipelajari oleh mereka sampai suatu saat nanti. Jika kita sulit untuk menerangkan dalam rangka meluruskan, menasehati putra dan putri santri, jamaah muslimat ya, fatayati, muslimin, mukminin semuanya yang ada di Indonesia ini, khususnya Malaysia, Singapura dan sekitarnya, maka cukup dengan meninggalkan buku ini, insya Allah kita sudah menasihati mereka secara langsung. Dan buku ini juga berdasarkan referensi yang 99,9% berakurasi tinggi, karena kami mengambil referensinya dari kitab-kitab yang jelas muktamad dan kitab-kitab yang dinilai khurafat dari kalangan mereka Habaib Alawi sendiri. Cetakan ini pertama kali, untuk kedua nanti akan terus kami cetak sampai target puluhan juta ya, mencapai seluruh mayoritas lah rakyat Indonesia, supaya terbentengi akidahnya, intelektualnya, spiritualnya ya, syariahnya, sufiahnya dari khurafah-khurafah yang ada. Ini nanti kita tidak perlu
seorang yang alim allamah atau yang sekelas profesor ya untuk bisa menilai isi daripada buku ini. Karena apa? Kita sudah bisa menyimpulkan sendiri, dalam arti kita ini berada di era kecerdasan ya, IQ umat manusia mencapai titik tertinggi, alias wis podo pintere kabeh gitu loh. Jika masih ada orang yang belum bisa ya memilah dan memilih materi yang ada dalam buku ini, bisa ditanyakan kepada kiai atau guru ya masing-masing yang ada di daerah panjenengan semua. Ini para santri di pondok-pondok pesantren, mahasiswa-mahasiswi ya, semuanya harus memiliki buku ini. Bukan berarti kami ini promosi untuk keuntungan pribadi, tidak. Ya karena memang setebal ini dengan kertas HVS kualitas tinggi ya, harganya kami cantumkan di postingan kami dan plus di Shopee dan Tokopedia yang ada. Jadi tidak hanya kami pribadi yang memasarkannya, sudah ada tim sendiri baik dari PWILS juga, pusat, daerah, semuanya juga ikut memasarkan. Dan ada yang dari kalangan individu pribadi masing-masing, kawan-kawan kita juga ikut reseller ya, menjualkan. Tidak hanya semangat mencari keuntungan saja, tidak, tetapi semangat untuk dakwah sebagai hadiah, mungkin wakaf untuk semua takmir mushola dan masjid di seluruh Indonesia, baik dari kalangan Nahdliyin ataupun Muhammadiyah, semuanya, LDII ya, Islam Jamaah, Persis, Torekoh semua wajib memiliki buku ini. Karena buku ini sangat penting ya, sebagai resolusi dan revolusi ilmi, spirituali, intelektuali abad ini. Hardcover, membongkar ajaran khurafat Kabaib Alawi. Sudah ada izin untuk terbit dan mengedarkan. Kami hadiahkan nanti buat Istana Kepresidenan, buat Majelis Ulama Indonesia, PBNU, PP Muhammadiyah, Menak ya jelas ya, MUI semua harus tahu. Nanti akan bisa memutuskan sendiri, menilai seperti apa ajaran dari khurafat yang ada di dalam buku ini. Ini penting ya bagi kita semua untuk membacanya dengan seksama, memahami secara teliti mulai dari awal sampai akhir ya. Di tengahnya ada isi materi seperti apa, muatannya, cara membacanya pun mudah. Kami bantu, tulisan Arabnya itu tidak gundul, sebagian ada yang gundul, sebagian ada yang berharokat. Ini luar biasa, sambil membaca tulisan panjenengan semua. Mohon maaf. Pak Andri Sesangko, Sulam Taufik itu apa karya Ba'alawi ya? Saya meragukan, nggak mungkin Ba'alawi bisa bikin kitab gitu. Ada kemungkinan 75% kemarin ya sudah kami lakukan penelitian, tidak karya Ba'alawi tapi diakui sebagai karya Ba'alawi. Karena Habib katanya ya, Abdullah bin Husain bin Thohir itu ada keanehan dalam kitab-kitab yang lain yang kami telusuri. Misalkan dalam kitab Tadhkirun Nas misalkan ada keterangan yang aneh dan nyeleneh, tidak sesuai dengan naskah yang ada di dalam kitab Sulamut Taufik. Nggih, Pak Andri Sesvanko, sudah kami sampaikan dan kita kupas beberapa bulan yang lalu kok. Nggih. Maranggenao, kalau bisa di ISBN kan Pak Yai. Kalau ISBN bisa masuk ke Gramedia. Oh nggih, siap. Ini masih QR CBN. Nggih. Insyaallah siap.
Nggih, masukannya matur suwun. Pak Rois Muhyiddin, Assalamualaikum Yai Nur. Saya berminat untuk membelinya. Oh, silahkan, nggih. Bisa melalui Shopee, Tokopedia atau melalui admin kita. Di admin itu ada keterangan nomor HP admin ya. Terus untuk transfernya itu melalui rekening atas nama Nur Ikhya itu saya sendiri, mohon maaf. Saya sebutkan namanya. Jadi kalau ada orang yang misalkan atas nama Sunyoto juga sampai ke saya nanti nasar uangnya nggak ada. Jadi semua ijazah ya, KK, KTP, rekening, paspor, slip gaji, semua itu atas nama yaitu Nur Ikhya itu. Itu saya sendiri. Jadi kalau di perbankan ya nggak perlu gelar, ya nggak perlu keningratan ya ditantumkan ya. Guys, ini Nur Ikhya 67314448. Ya itu pokoknya 10 digit Bang Beja itu nanti masuk ke saya sementara, tapi akan kami kumpulkan ke kawan-kawan kita yang mengelolanya supaya mudah untuk melacaknya. Sementara ya admin langsung ngecek melalui klik BCA, langsung masuk di situ. Nggih. Jadi kalau misalkan di Jawa, Bali, Madura sudah kami cantumkan juga. Kalau Sumatera mungkin agak sedikit tambah biayanya. Jadi semuanya kami gratiskan ilmunya, hanya sebagai ganti ya hak karya plus ganti kertasnya ini milik panjenengan, dimaharkan untuk panjenengan. Tebalnya sebegini gitu. Kemarin saya beli buku kecil itu aja 300.000 ya ini. Jadi BWLS juga turut memasarkan juga, karena konsumennya tidak hanya dari kalangan BWLS saja, nanti perguruan tinggi semuanya, khususnya perguruan tinggi Islam ya, wajib mengkajinya. Ada 199 referensi kitab yang kami sertakan di dalam buku kita ini. Pak, anak mobil JMP. Oke, siap. Almatur suwun, terima kasih atas doanya. Pak Bambang Nuryanto, wah, akan menggemparkan dunia ini Kiai setelah kita beliau Kiai Haji Mas sama-sama. Jadi ada jalur Kiai Haji Madudin. Di sini juga kami sebagian mengutip dawuh beliau Kiai Haji Madudin Usman. Bahkan beliau juga memberikan kata pengantar yang cukup ya, cekak aos ya, pendek tapi sangat panjang jika dijabarkan, disarai ya. Dinamika diskursus batalnya nasabah Alawi telah melahirkan peradaban baru di tengah-tengah umat Islam Indonesia. Ia telah mampu merangsang semakin kuatnya nalar kritis umat Islam terhadap doktrin ajaran non-syariat yang selama ini diatasnamakan syariat. Ini Romawi Imaduddin Usman Al-Bantani. Terus beliau Gus Abbas Bilyasi sebagai Ketua Umum PWI-LS, ya, pengasuh Pondok Pesantren An-Nadwah Cirebon juga. Abah Haji Roma Irama juga, insya Allah suatu saat nanti saya akan sowan ke sana. Beliau juga memberikan kata pengantar. Semoga ini bisa menjadi jariah beliau juga. Yang paling panjang kata pengantarnya adalah Dr. Kiai Haji Ubaidillah Ahmad Tamamunji. Ini paling panjang, ada berapa halaman ini? Hampir 5 halaman ya. Nah, walaupun begitu ada pendahuluan yang disampaikan oleh Gus Haji Jazuli dan saya pun ya sama-sama ya memberikan kata pengantaran. Nah inilah rahasia kunci yang ada di dalam buku kita ini. Ada kata pengantar dari Romo Kiai Joko Rahmat, tapi tidak tertulis di cover depannya. Tapi beliau adalah seorang yang mastur
dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala serta puja dan puji syukur kehadiratnya atas segala nikmat karunia iman, Islam, ihsan, teriring nikmat kesehatan yang kita terima, rahmat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Buku yang disusun oleh Gus Adi Jazuli Banten dan KRT Norehi Adinegoro Surabaya ini telah kami baca dengan seksama dan menghasilkan pemahaman sekaligus kesadaran pengetahuan yang luar biasa dalam menyelami ajaran khurafat dari para Habib Alawi. Buku ini bisa menjadi bahan kajian semua kalangan karena disusun dengan dua bahasa, Arab, Indonesia, sehingga mudah memahaminya. Kedepannya buku ini kami harapkan bisa dicetak dengan bahasa Inggris, Perancis, Mandarin, Jepang, dan bahasa lainnya agar semakin luas jangkauan pembacanya di seluruh dunia. Dengan diterbit edarkannya buku ini diharapkan mampu melawan segala bentuk doktrin khurafat atas nama karomat yang selama ini disampaikan oleh para penceramah dari kalangan Habaib Alawi yang merusak tatanan agama serta jauh dari tuntunan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Semoga buku ini bisa menjadi jariah ilmu bagi penulis dan penyusunnya serta bermanfaat bagi seluruh umat manusia di mana dan kapan saja. Romo Kiai Joko Samad, tokoh umat dan masyarakat dari Cipondoh, Tangerang, Banten. Jadi beliau memberikan kata sambutan, kata pengantar seperti ini. Terima kasih. Nanti insya Allah akan kami laksanakan wasiat atau pesan beliaunya. Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar juga dengan bahasa Arab yang kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Semuanya kami peruntukkan untuk panjenengan semua juga. Pak Rois Muhyiddin, alhamdulillah. Bahagianya hatiku malam ini dengan terbitnya buku niku. Semoga sehat selalu terima kasih, amin. Begitu juga panjenengan Pak Rois Muhyiddin, terima kasih. Pak Windusen, belinya di mana Pak Yai? Ada keterangan kalau di deskripsi ada melalui Shopee atau melalui postingan kami bisa. Nanti yang postingan itu dilampirkan ke deskripsi utama bisa? Ke halaman utama di atas, paling atas nanti, biar mudah untuk mencarinya. Melalui kontak HP 081332036616 itu admin kita dan akan fast respon, cepat responnya. Ya, 24 jam profesional dalam melayani semuanya. Dan insya Allah semua sudah tersedia. Ada berapa ribu untuk cetakan pertama, nanti ini sudah banyak ya dari pondok-pondok pesantren yang mengantrinya. Silahkan dipesan ya kepada admin ya. Nanti jika ada yang mencemooh ya, ujung-ujungnya jualan buku. Nah, misalkan begitu, biasanya orang kan begitu, bukan jualan buku ya. Profesional nanti pun misalkan keuntungannya ya kembali umat, dari umat kembali ke umat. Jadi misalkan ada musibah bencana di Sumatera ya, apakah kita tidak peduli? Nanti semuanya akan berjalan karena hidup ini harus tetap berjalan. Ada orang meninggal, ada orang dilahirkan, ada rumah rusak, ada orang bangun rumah baru. Kehidupan harus tetap berjalan. Begitu juga ketika kita mengalami situasi normal seperti ini ya, kita harus berusaha profesional daripada ndawir itu loh ya. Kalau ndawir itu kan ya nggak sesuai lah ya. Misalkan saya jual minyak ini 700.000 ya kan nggak masuk akal, nggak masuk logika lah ya. Lah kalau misalkan buku ini hanya 250.000 lah ya, 210.000 lah misalkan, ya cukup terjangkau. Dan ini milik panjenengan semua, bukan milik saya kalau sudah dibeli ya. Gitu. Dan kami tetap melayani jika ada yang masih kurang mengerti akan isi dan materi dari buku ini. Mudah untuk memahami semuanya sebenarnya. Jadi ada 455 jenis khurafat. Buku ini memuat 455 kisah khurafat yang tersebar dalam berbagai kitab karya para habaib Alawi maupun para pendukungnya, baik dalam bentuk cetakan maupun manuskrip. Kisah-kisah tersebut merupakan bagian kecil dari ribuan narasi yang dinilai menyimpang dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sahih.
Isi kitab sangat beragam, mulai dari pengakuan karomah yang dipamerkan dan diperlombakan, klaim sebagai Tuhan, penyamaan diri dengan Rasulullah SAW, hingga interaksi langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa kisah bahkan mencakup peristiwa yang bertentangan dengan akal sehat dan syariat. 455. Berarti ketebalan buku ini mengalahkan manuskrip Al-Jauharus Syaffaf. Hanya 600 halaman. Kalau ini kan hampir 700 halaman. Nggih, atur suwun, terima kasih. Pak Rokok Jose, Pencerah Nusantara, siap sama-sama jenengan. Pak Bambang Nuryanto, Kitab Kiai Alawi Nurul Alam kapan akan menyusul ini? Oh, beliau sudah menyiapkan. Kemarin telepon ke saya, sudah menyiapkan ya. Cleasing filmnya sudah siap. Nggih, tinggal beberapa lembar saja beliau selesaikan nggih. Pak Kusnan, derek ngos Pak. Oh nggih, siap Pak Kusnan. Pak Mulyani Latif, alhamdulillah sehat selalu ya Nur. Gus Haji Zuli beserta sahabat-sahabat Yai Imat PWLS warga Nadine. Oh nggih, siap. Kalau kita melihat casing Kiai-Kiai Nusantara, ya wajahnya ya nggak terlalu glowing seperti mereka gitu. Kadang-kadang itu kan meniru, wah kelihatannya kan glowing. Nah saya ini bekerja capek, belum istirahat sampai sekarang ya. Jadi beda. Jadi kalau ada orang yang menilai itu kiai itu makan uang panti asuhan, tak kenal maka tak sayang. Belum kenal siapa saya. Ya mohon maaf, nggak sombong ya enggak. Nyombongi wong sombong kan boleh untuk menyadarkan gitu. Dikira saya itu seperti kebanyakan orang itu. Di sini misalkan ahli zikir dan wirid ya, misalkan makam doa saja misalkan. Enggak, saya itu makam usaha, makam kasab. Apalagi bukan makam nasab saya ini. Jadi tidak mengandalkan nasab, mengandalkan kasab saya ini. Jadi secara profesional. Yang penting kan tidak mahal-mahal gitu. Saya menjual buku ini toh kembali ke umat, dari umat kembali ke umat. Nggih, begitu nggih Pak Mulyati, terima kasih. Bu Sriwidya, nyimak ya, oh nggih siap Bu Sriwidya. Pak Faizan Iswa. Kabib mulai lagi kemanasan, oh nggih. Kalau misalkan nanti ada yang membantah, nggak usah geruduk saya. Ya karang kitab yang membantah buku saya, karang buku yang membantah buku saya dan bukunya Gus Haji Jazuli. Bantah buku ini. Dan saya jamin tidak akan pernah bisa. Karena apa? Ya kalau ingin membakar buku saya juga, beli dulu dong. Terserah buku saya mau dibakar, mau dibuang ke sungai, yang penting kan harus beli dulu. Itu kan hak yang membakarnya. Saya tidak pernah melarangnya. Dan saya tidak akan mengatakan kualat-kualat kepada mereka. Misalkan dibantah, misalkan nih. Nah, coba saya buka sebagian kecil saja dari 455 jenis khurafat. Sebelum kita masuk dalam bahasan jenis-jenis khurafat yang ada, mulai dari syariat hakikat ma'rifat ya, mulai dari iman Islam ihsan ya. Sebelumnya sudah ada bab ya yang membahas tentang apa itu mukjizat, apa itu karomat, apa itu maunat ya, apa itu khurafat, apa itu istidroj, sudah kami sertakan semua di depan. Misalkan dibantah kayak apa? Misalkan buka halaman 358 misalkan. Di dalam kubur Habib membaca Al-Quran dan duduk di atas kursi emas. Enggak usah kita mendatangkan orang yang alim, allamah, profesor, dokter, enggak perlu. Dipikir masuk enggak, gitu aja gampang. Di dalam kitab Al-Fathul Mubin syarah karya Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Idrus disebutkan, wa min dzalika ma balaghana anna ba'dha hafadil kubur hafara dariha sayyidi al-kutub as-sayyid Syekh bin Abdullah min durriyati Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakron Quddisa sirruhum. Ya, kadang-kadang bahasanya itu sulit. Biasanya qaddasallahu kan begitu nggak, ini Quddisa sirruhum dimabni majhulkan. Tapi gampang kok. Ini kami sertakan harokat. Aslinya nggak ada harokatnya, tapi kami sertakan harokat. Mudah untuk dibaca semua. Tidak hanya Arabnya kami terjemah. Dan di antara kisah yang sampai kepada kami adalah bahwa seorang penggali kubur pernah menggali makam Sayyid Al-Kutub As-Sayyid Habib Syekh bin Abdul dari keturunan Sayyid Ali bin Abu Bakar As-Sakron untuk menguburkan salah satu kerabatnya di sana.
Ia mendapati Habib Syekh bin Abdullah sedang duduk di atas kursi dari emas. Tanya kepada penggali kubur, apakah pernah memiliki pengalaman seperti ini? Ya, dengan mushaf Al-Quran di pangkuannya, dan beliau sedang membacanya. Sang Habib kata kepadanya, kepada sang penggali kubur, ini biasa disampaikan oleh D. Abdul Qadir Ba'abud ini, ya kan? Ada kitabnya, ada keterangannya, kitab Fathul Mubin namanya. Halamannya kami sertakan juga. Tadi Al-Fathul Mubin Syarah Qasidah Hadiyah Hadi Abdurrahman bin Syekh Ali Drus, manuskrip halaman 201. Kami sertakan halamannya, kitabnya, kami sertakan semua. Jadi gali kubur, ya, ketemu Habib duduk di atas kursi emas baca Quran. Tutupilah rahasia ini, semoga Allah menutupimu. Setelah itu ia atau sang penggali kubur hanya hidup dalam waktu yang singkat. Tubuh manusia setelah wafat mengalami pembusukan. Setelah bahasan itu kami beri keterangan di bawahnya. Jenazah Habibah dan para habaib disambut oleh burung hijau. Nah, banyak bantahan kalau bisa. Uang ini dari kitab mereka sendiri. Cari di kitab selain dari karya Pak Alawi, nggak akan ketemu. Ya, nggih, begitu nggih, Bu Sriwidya, Pak Fauzan Iswa, nggih, Pak Kebo kan nyimak ya nggih, siap. Pak Mas Ujang, lah ini Mas Ujang ya. Alhamdulillah Yai. Dan perjuangan semuanya mungkin menjadi miftahul khair. Miftahul khair itu, miftah itu kunci, khair itu kebaikan. Menjadi kunci kebaikan. Ya jariyah. Ya, jariyah man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Jadi ini yang menjadi motivasi kami seperti itu. Begitu juga panjenengan wajib menyampaikan kepada ku anfusakum wa ahlikum naro, keluarga kita. Harus kita sampaikan, murid-murid kita. Tidak hanya sekolah Islam saja ya, sekolah umum juga. Semuanya harus memiliki guru-guru, ustadz ustadzah, semuanya. Yang hafid dan hafidhah juga semuanya harus memiliki buku ini. Pak bin Bas, Mas Ujang, Miftahul Khair, matur suwun, sangat jazakallah, sudah pesan tinggal menerima pesanannya saja. Oh nggih, siap Mas Ujang, matur suwun, terima kasih. Semoga dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Nggih, selamanya buku ini yang penting tidak kena banjir bandang ya, bisa diselamatkan insya Allah. Nggih. Pak bin Bas, ayo saatnya umat bangkit, melek siapa Pak Alawi di balik jubah dan imamahnya. Yuk sadar yuk nggih. Dengan memiliki buku ini kita akan insya Allah ya, ketika membacanya itu bukan atas dasar kebencian, kedengkian. Ya, insya Allah nanti akan mendapatkan petunjuk keilahian dari Allah Ta'ala yang Maha Rahman. Insya Allah. Pak Riyadi Sutrisno, alhamdulillah, semoga perjuangan Kenoria dan selalu kawan dan berkemudahan, amin matur suwun nggih. Pak PR Keteligin, assalamualaikum, mohon sapa ngikut hadiri. Oh nggih, siap. Pak Toko Suryo, dengan launchingnya buku ini semoga bisa buka mata, buka hati, buka telinga kita, anak keturunan kita semua nggih. Dalam rangka apa sih? Nanti kalau kita dituduh ya, misalkan dengan beredarnya buku ini mengadu domba umat Islam Indonesia, wong sudah rukun loh. Mengadu domba bagaimana? Mencerdaskan. Dan kami mengambil referensi dari buku ini juga bukan sembarangan. Tim-tim kami sudah sejak lama juga mempelajari secara seksama, ya. Tidak hanya 455 khurafat yang kami sertakan di sini saja. Nanti insya Allah akan kami tambah lagi pada sesi berikutnya, cetakan yang akan datang dari masa ke masa insya Allah, karena saking banyaknya lah yang ada di dalam kitab-kitab Habaib Alawi itu sendiri ya, itu tidak hanya untuk koleksi tapi juga disampaikan kepada umat manusia, khususnya di Indonesia ini, karena Indonesia ini ladang yang subur ya, untuk menanamkan khurafat-khurafat yang ada dalam rangka yang membodohi umat manusia. Apakah ini mengadu domba? Enggak, mencerdaskan, mencerahkan anak bangsa, umat Islam Indonesia khususnya. Gitu nggih. Pak Cecep Adnan, assalamualaikum. Kula nyimak ngaos saking Majalengka. Oh nggih, siap Pak Cecep Adnan dari Majalengka. Nggih, Pak Mulyani Alatif, semakin nyata keulamaannya Kiai NU sangat teruji dalam menghadapi masalah dan
setiap tantangan, mendukung 1000% atas kontribusi buat bangsa Indonesia. Nggih, siap. Matur suwun. Pak Mas Irianto, doktrin dengan khurafat, rungkatkan dengan khurafatnya Pak Yayo. Nggih, siap. Nggih. Memang ada kemiripan ya antara karomat dengan khurafat. Nanti dipelajari sendiri di mukadimahnya. Ada banyak yang kami tuliskan ya. Kami ambilkan dari beberapa kitab tentang definisi al-kharaf itu apa atau khurafat itu apa, kriterianya seperti apa, istijraj kriterianya seperti apa. Sudah kami sertakan semua di sini. Jadi tidak hanya langsung to the point, langsung ke materi di pendahuluan bab 1. Ini panjang lebar ini. Kami terangkan ada beberapa puluh halaman sebelum bab yang kedua dan ketiga. Oke. Luar biasa. Pak Mas Yanto, Pak channel Haide, mantan kibin dari Tegal selalu nyimak Kiai. Oh nggih. Alhamdulillah semua tersadarkan. Jenengan bisa tersadarkan itu karena ya ada usaha. Kalau nggak ada usaha ya tetap menjadi seperti dulu gitu nggih. Matur suwun. Najwa. Peradaban Islam akan mengalami perubahan, semoga semakin maju, amin. Oh nggih, amin. 2026 tinggal beberapa hari lagi ya, harusnya kita ini lebih maju dari sebelumnya menghadapi tantangan persaingan ekonomi, politik, budaya, hegemoni semuanya ya. Kita harus siap. Dulu sejak tahun 2000 itu sudah ada lagu tahun 2000, tahun harapan yang penuh tantangan dan mencemaskan. Nah, 2000 ya tidak hanya pas 2002, setelah 2000. Sudah berlalu ini 25 tahun kan, tahun 2000-an. Menginjak 2026 yang akan datang. Lebih berat lagi tantangan kita. Gitu. Nggih. Sebab itu kita harus menguatkan spiritual dan intelektual kita. Supaya dalam hidup beragama ini enak kepenak gitu. Jadi ada fokus untuk bekerja untuk urusan dunia kita, tidak hanya ngurusi ngaji saja atau ngurusi ngibadah yang tidak ada tuntunannya saja misalkan. Tapi juga kita harus bekerja untuk menafkahi anak istri kita, masa depan generasi kita. Jadi seimbangkan antara dunia dan akhirat kita itu. Berikutnya Bapak So, Pekalongan wali kota N Bupati ini Mbak Alawi Habib berkat jasa LPH Al-Kaburi. Harusnya buku ini. Nanti ada program wakaf yang akan dikendalikan oleh Gus Rifki Zulkarnain juga, beliau ahlinya. Jadi ya program wakaf bisa lebih murah, tapi ngambilnya cukup banyak ya. Beliau sudah berhasil menjalankan program wakaf itu Gus Rifki ya, dengan Kiai Haji Maduddin Utsman 2000 eksemplar itu. Kalau ini nanti ya bisa 1 juta eksemplar kalau bisa. Ya, program wakaf ditujukan kepada wali kota, bupati, menteri, anggota dewan, semuanya, Pak Jaksa, Pak Hakim, ya, semuanya, pengacara juga, baca buku kita. Insya Allah akan tercerahkan. Jadi selama ini ternyata Kiai Haji Maduddin Utsman dan kawan-kawannya itu tidak hanya sekedar fitnah, ya, tidak hanya sekedar mengadu domba, tidak, tetapi ingin mencerdaskan anak bangsa. Ini buktinya. Beliau Kiai Haji Maduddin Utsman sudah mengeluarkan tentang batalnya nasabah Alawi berapa sudah, ya. Dan kami sudah menjelaskan secara langsung melalui lisan supaya tidak sama dengan karya beliaunya ya, maka kami bersama dengan Gus Abdul Aziz Azuli menulis dari sudut pandang yang berbeda. Gitu. Pak Jasin, salam Borneo cerah Kiai. Oh, nggih. Siap afiat semua, amin. Mantap selalu mencerdaskan anak negeri. Oh, nggih, siap. Dari Borneo, ya. Borneo dia Kalimantan. Baruna, dewa laut, legenda kuno Nusantara. Baruna, Barunae, Brunei, Waruna, itu sama. Sekarang menjadi Kalimantan itu. Jadi dari kawan-kawan Dayak silakan membeli buku kita, akan kita kirim sampai ke pedalaman melalui sekarang kan canggih ya, ada malaikat-malaikat kurir itu yang menyampaikan ya.
Ya semakin jauh ya keluar Jawa yang jangkauannya sulit ya semakin mahal biaya kirimnya. Jadi kami sudah ancang-ancang kalau di Shopee itu lebih sedikit mahal ya, ada 258 ya. Ini dikelola juga oleh kawan-kawan kita dari Banyuwangi, Gus Halim namanya, Gus Halim. Itu juga nanti akan menyebarkan buku ini melalui jalur profesional, melalui media-media yang ada. Nggih, matur suwun. Nanti kedutaan-kedutaan di seluruh dunia dan wakil-wakilnya semuanya harus memiliki buku ini. Nggih. Kalau malu untuk pesan ke kami ya bisa melalui aplikasi ya yang ada, yang tersedia, melalui siapa saja. Mudah nanti kita mendapatkan buku ini. Nggih. Pak Toko Suryo, guru yang alim alamah justru enggak mau disebut dan diketahui kecuali yang tahu. Nggih. Sama-sama. Yang penting kita tidak boleh memamerkan karena ilmu itu milik Allah. Harta, tahta, wanita, anak-anak kita itu titipan Allah Ta'ala. Kemarin di Cilegon itu kan ada anaknya seorang yang kaya raya ya, umur 9 tahun meninggal dunia itu ya. Ya ini namanya titipan. Tidak hanya yang diambil oleh Allah Ta'ala itu harta kita atau posisi tahta kita, jabatan kita saja, tetapi kadang anak kita. Kadang kalau kita ngomong itu mudah, tapi nek ngelakoni dewi ya angel gitu. Berat ketika anak kita dibunuh misalkan. Lucu-lucune harapan cantolane hati kita dibunuh oleh orang yang ya jelas memiliki dendam ya, mungkin gara-gara dipecat atau apa gitu. Nggih, begitu nggih. Pak Toko Surya matur suwun. Pak Abdul Khayyim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah buku itu bisa dibilang semacam dongeng? Pakai mukodam nyolong timur, campur-campur, tidak hanya pakai mukodam saja. Untuk bab Al-Faqihil Muqaddam ini ada beberapa lembar ya. Ucapan Faqih Muqaddam anallah misalkan sudah kami terbitkan di sini semua. Banyak ada khusus untuk Faqih Muqaddam ini, ada bahasan cukup panjang lebar ini. Jadi terus kami terangkan pengkhianatan ilmiah dengan sengaja menghapus teks di dalam kitab-kitab Ba'alawi ini juga saya sertakan, tidak hanya hurufat saja. Jadi keterangannya tidak hanya poin dari materi hurufati saja, tapi kami bakas melalui sudut pandang yang lain. Jadi ada interpolasi juga ini kami sertakan. Nggih. Pak Ilman Nafisa ikut ngaji ya nggih, monggo siap. Pak Firuddin insyaallah aku juga mau beli, nggih siap, bisa beli ke PWLS juga bisa. Jadi pangsa pasar konsumen kita ini kan ratusan juta ya. Kalau penduduk kita 283 juta lah ya. Beli 200 juta saja kan ya perlu banyak tenaga kerja untuk menjualnya ya gitu. Karena buku ini termasuk buku yang sangat berharga ya. Maka kita tidak mengobral semurah-murahnya. Karena apa itu tadi Jer Basuki Mawobio kan begitu. Gitu nggih. Pak Hadagun Purbalingga dari nggih siap Pak Voltus. Assalamualaikum. Selamat dan sukses telah terbit buku pencerahan umat. Nggih matur suwun. Selamat juga untuk panjenengan Pak Voltus untuk tetap menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari CK001. Hermanto Perkutut. Assalamualaikum Pak Kiai, sehat selalu. Kula nderek ngaos niki Ciracas, Jakarta Timur. Nggih siap, dari Jakarta Timur nggih. Dulu itu yang mendapatkan tanah ganjaran di daerah Cilincing ya, dari orang-orang Maluku ya. Itu dulu kan yang menangkap Trunojoyo itu kan Kapiten Jongker ya. Di sana ada kampung namanya Pajongkoran. Di Cilincing itu ada kampung Pajongkeran. Kalau nggak percaya, ini Delengan kan Jakarta, kampung Pajongkeran. Tapi kere dihilangkan dari Pajongkoran. Jadi di sana kampungnya orang-orang Ambon semua di sana. Jadi kalau misalkan ada ketua preman geng penagih utang ya, debt collector itu dari sana ya banyak memang juga. Memang begitu sejak dulu itu. Itu sejak dulu. Dari masa-masa Karanggalesong itu. Nggih, Pak Voltus, Pak Herman Kutut, Majapahit. Assalamualaikum, nyimak. Waalaikumsalam. Pak Rudi Nasir, ajaran khurafat sangat ampuh untuk menghipnotis para mukibin korban dawir karena nggak masuk akal.
orang itu dininabubukan dulu dengan dalih agama gitu. Jadi kalau agama kok tidak masuk akal itu jangan diterima. Misalkan keberadaan Allah itu ya misalkan di mana ya bisa diilmiahkan, bisa dilogikakan. Kalau hanya sekedar doktrin-doktrin percaya dogma saja lah, apa gunanya manusia? Nggak ada gunanya lah. Innama yatadzakkaru ulul albab. Jadi Allah itu tidak perlu kita cari di gunung, di mana, di laut. Enggak. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Gusti Allah itu lebih dekat daripada urat lahir kita, jitok kita. Dalam arti apa? Setiap manusia itu punya chip, sinyal. Sama dengan internet itu ada di mana? Ya ada di mana-mana. Allah itu juga ada di mana-mana. Bisa diterima oleh sinyal setiap manusia, tergantung kemampuan megabitnya, memorinya. Kalau listrik itu ya juga begitu. Listrik itu ada di mana? Ya ada di mana, tergantung kabelnya. Lah kabel itulah yang namanya agama, yang meliputi torekoh kecepatan 220 volt misal voltasenya, misalkan seperti itu. Nggih, Pak Rudi Nasir nggih, mudah menghipnotis nggih, karena kebanyakan kita itu kalau sudah dikasih hidangan agama itu nggak mau berpikir logika, nggak mengaktifkan logika akal sehat kita itu. Kalau tidak seperti itu, kita harus beragama dengan cerdas. Oleh sebab itu Rasulullah dawuh, man yuridillah, man utawi sapone wong iku yurid ngersakake sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man khairon ing dadi wong apik yufaqih monggo minterno nyerdasno sapa Allahu ing man fiddini ing dalam urusan agama. Jadi ini agama ini kudu pinter. Kita beragama itu harus cerdas, mengaktifkan akal sikah logika kita yang ilmiah itu. Jadi tidak boleh sekedar menerima begitu saja. Ya akhirnya seperti yang Pak Rudi Nasir ini sampaikan, ya gara-gara terkena hipnotis. Pak tambah bejo, luruskan sejarah. Oh nggih siap. Pak cepat tenan. Insya Allah mau beli. Bukunya Kiai Nur Hya, kalau bukunya Kiai Imaduddin alhamdulillah sudah beli. Mugi manfaat barokah bukunya, amin matur suwun. Buku ini tidak akan habis selamanya. Kita mati meninggalkan buku ini, misalkan kita sudah tua, ya. Mbah Abah Setu itu beli banyak. Pesantren Klaten kemarin itu ya beli banyak. Ya karena apa? Selain ya nggak usah menasihati panjang lebar, bacaan. Iqra. Kita kembali kepada membuka jendela dunia. Apa ya buku-buku kita ini? Gitu. Apalagi ini buku yang belum ada, ya sebelumnya. Gitu. Jadi ini termasuk buku langka. Gitu. Pak Syarif Nur Zaman Kelana Saputra izin nggih Pak Yai, siap monggo sama-sama kita ngaji bersama nggih Pak Syarif Nur Zaman. Pak Bambang Nuryanto. Fakta bahwa Kiai asli Nusantara lebih berilmu daripada Habib khususnya Ba'alawis dunia. Nggih, harus percaya diri. Jangan sampai kita inferior di mata semua, itu tidak hanya di mata orang-orang habaib saja ya, tapi seluruh ya Belanda, Cina, Jepang, Korea, kita ini lebih tinggi derajatnya gitu loh. Jangan sampai malah sebaliknya gitu. Pak Joko Nur, saya pesan bukunya ya. Oh nggih, siap Pak Joko Nur. Bisa pesan di PWLS juga bisa, di saya juga bisa, di Gus Aziz Jazuli juga bisa, di Gus Mustafa juga bisa, di Gus Halim juga bisa, di mana-mana sekarang mudah. Karena pangsa pasar kita ratusan juta, tidak hanya puluhan juta. Jadi kalau misalkan saya saja yang melayani, ini sudah siap beberapa, ini sudah siap di gudang kita Surabaya, karena Surabaya jangkauannya lebih luas kemana-mana, ke Indonesia Timur, ke Kalimantan, ke Sumatera bisa. Ya, kalau misalkan buku ini saya taruh di pedalaman ya, nanti responnya lambat nanti. Karena apa? Di sini kan cepat, semua tinggal pilih kurir dari pengiriman mana gitu ya, dari SPX atau dari JNE, JNT ya, mau yang VIP semuanya ada sekarang. Lion itu yang Lion Parcel macam-macam lah, nggih begitu nggih, terima kasih nggih. Berikutnya Pak Voltus 123, selamat datang Khurafat. Pin simak junjunganmu bersabda dalam kitab Khurafat, nggih beli. Kalau penasaran para kipin harus beli, insya Allah nanti tercerahkan kok.
Semua para mukibin ya, kalau beli buku ini nanti akan bertaubat semua. Dan akan tahu, oh ternyata ada kitabnya yang saya kumpulkan di sini, itulah, yang kami kumpulkan di sini itu. Jadi kami nggak fitnah. Kalau ini ngawur itu, oh berarti iri dengki, ya fitnah itu, ngadu domba itu namanya. Wah ini mencerdaskan, meluruskan gitu loh, nggak beginilah, gitu loh, nggak begini. Banyak sekali ajaran-ajaran yang ada di dalam 455 itu nggak sedikit loh ya. Untuk cerita ke anak cucu kita menjelang tidur ya cukuplah ya sampai usia kita tua. Ada ini halaman 567 ya. Satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada orang Arab yang alim. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkata di dalam kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah begini, su'ila ba'dul ulama. Jadi gandul gak ada harokatnya, ini saya harokati. Man afdalu ya asyariful jahilu. Jadi nanti untuk khotib-khotib ya, kiai-kiai ustadz itu gampang. Jadi waktu khutbah Jum'ah sampaikan, waktu ceramah sampaikan, waktu khitobah sampaikan, santri-santri pondok pesantren ya, siswa-siswi sekolah-sekolah umum dan sekolah agama sampaikan. Ini ceramah 1 halaman saja materinya, dengan jabarkan ya. Faqala asyariful jahilu afdalu minal arabi al-alim. Jadi doktrin tentang satu Habib bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai ya. Ya sama seperti yang ada di dalam mana? Inilah Al-Manhajus Sawi, ini kan baru Al-Manhajus. Sebelum Al-Manhajus Sawi itu sudah ada kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah namanya. Karya dari pengarang kitab Simtud Duror gitu. Jadi kenapa kok saya melarang membaca kitab Simtud Duror? Ini kayak gini. Nanti ada ngerogoh-ngerogoh barang, ada atraksi bagus juga. Tapi di sini ada semua. Seorang ulama ditanya, siapa yang lebih utama? Seorang syarif Habib Alawi yang bodoh atau orang Arab biasa yang berilmu? Ia menjawab, syarif atau Habib Alawi yang bodoh lebih utama daripada orang Arab yang berilmu. Karena jika seorang alim menjadi gila, maka hilanglah ilmunya. Ini menfitnah ya Imam Abul Hasan As-Sindi kemarin yang kami bahas nih, yang sudah dibahas panjang lebar oleh Kiai Imad juga nih. Jadi sedangkan Syarif Habib Alawi tetap memiliki kemuliaannya meskipun ia gila. Ini berarti mengandalkan nasab, pada Rasulullah nggak begitu. Man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Jadi nasab itu nggak bisa diandalkan utama dan pertama. Saya ningrat tapi nggak bekerja ya, reson dia apa-apa rek. Saya keturunan saya orang hebat semua, nah, tapi gak gelem kerja, gak gelem berusaha sih, ya gak bisa mulia, gak bisa mulia. Amal man batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Nasab gak bisa ngejar. Jadi lebih baik jenengan-jenengan, misalkan kita ini kan ya orang biasa lah, daripada orang yang rebutan kekuasaan di sana misalkan, lebih enak jenengan. Pak Afifuddin pernah juga disampaikan sama Habib Novel Jingdan bin Jin. Oh nggih leres. Jadi misalkan ada Habib yang ketok iki glowing ya, saya kan gak glowing lah. Saya ngaku saya gak glowing apa adanya. Saya gak glowing, saya glowing. Ketok madem. Tapi khurafat disampaikan, ya aja percaya, jangan lihat orangnya. Undur makol wala tandur mankol. Jangan lihat mannya, tapi lihat ma-nya. Ma dengan man itu lebih luas ma. Kalau ma itu mencakup man, kalau man itu tidak mencakup ma. Ma itu lebih luas. Kalau misalkan kullu man 'alaiha fan, nah itu beda dengan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lebih luas ma. Nah, nanti kita bahas lagi ini. Begitu. Jadi ada kitabnya Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah. Pak Wardoyo Sosro Bahu. Assalamualaikum Pak Ye. Waalaikumsalam. Semoga saja ada kipinya mengikuti streaming malam ini. Ya ada, ngintip itu ada ya. Selamat datang saudaraku semuanya. Jadi jangan merasa kami ini mengadu domba. Tidak. Kami profesional, kami tidak ndawir. Wis anggapan loh penjual obat ya nggak apa-apa. Ya, sepenting ada karya.
bersama dari kita-kita. Nah ini masih segelan semua loh ini, segelan ini, dan siap dikirimkan ke panjenengan. Nanti kalau setelah membaca buku saya ini kok saya ada unsur kedengkian, kebencian, mengadu domba, bakar saja buku saya. Semakin dibakar buku saya, kan sudah ada yang mengancam bakar kan buku saya ini, buku kita ini ya, bukunya Kiai Gus Aziz Azuli dan buku ya, mau ada yang bakar juga ya, dia akan semakin terbakar hatinya. Tidak, semoga mereka terbakar kesombongannya ya, kebodohannya, dan akan lahir ya hidayah ya, yang akhirnya menyadari kesalahannya gitu. Jadi buku karya orang yang berilmu itu orang yang menghargai ilmu yang sedikit sekalipun, sekecil apapun informasi itu akan dicari. Wartawan itu kan gara-gara sering mencari warta berita yang dibukukan, diedarkan ya melalui surat kabar atau melalui online ya, digital ya. Berarti orang yang kaya itu juga begitu. Tidak dikatakan orang kaya jika dia meremehkan nilai mata uang sekecil atau sedikit pun. Misalkan sekecil terbiasa menyia-nyiakan duit 100 rupiah, oh berarti nggak pak tadi uang sugih. Orang kaya itu dia perhitungan 1 juta kurang 1.000 ya nggak 1 juta ya. Kan begitu. Sama dengan ketika misalkan ya kami menampung hasil dari penjualan buku ini di rekening saya ya, nanti terkumpul langsung saya setorkan ke pusat, dikelola sebaik-baiknya seperti apa caranya gitu, dan saya mengambil sebagian saja gitu. Jadi orang kaya itu dimulai dari hal-hal atau harta yang kecil, remeh-temeh. Orang yang berilmu itu juga begitu. Dikatakan ilmuwan ya harus dia menghargai ilmu yang sekecil apapun, sedikit apapun. Berikutnya Pak Bambang Nuryanto, membantah berarti mereka akan membantah ajaran dari para leluhur mereka. Maju kena, mundur kena, Pak Bambang Nuryanto. Jadi buah Simalakama. Buah Simalakama. Karena ya memang banyak yang belum punya kitabnya dan kami punya kitabnya. Jika nanti diminta, dari Gus Mustafa juga sudah menyiapkan flash disk ya, atau RAM yang berisi buku-buku yang kita jadikan sebagai referensi di buku kita ini. Pak Abdul Khayi, kata Abdul Qadir Babut, tutup, jangan ngomong. Kalau ngomong lo gua N. Ada videonya saya sampai masuk dalam memori saya ya. Ternyata ada kitabnya Pak Abdul Khayi. Nah ini kitabnya. Ada kitabnya. Jadi kalau nggak ada kitabnya itu kan fitnah, berarti kan saya kan fitnah. Untuk membuktikan ternyata ini ajaran Gedabrus apa ajaran yang mulus ya kan. Oh miliki buku ini. Nih, Pak Gavin, aku cinta Ustazah. Nggih, Ustazah istrinya sendiri apa? Pak Ahmad Rofi, harga berapa Ustaz? Kalau kulaan banyak, ya ini mohon maaf nih. Ini ya marketing nggak apa-apa, terserah lah ya. Namanya menjual produk ya. Kalau kulaan atau reseller itu ya 180.000 itu kalau banyak. Ya. Kalau individu ya per buku ya bisa 210.000, 215.000 sampai 225.000 tergantung. Di Shopee itu Gus Halim narjet 258.000 karena apa ya banyak kan. Shopee, Tokopedia itu kan bayar juga kan di situ, ya kan. Jadi iklan itu bayar itu, jadi agak mahal. Jadi jangan disamakan seperti kalau kita kan, misalkan Jawa, Madura itu paling ya 210.000, 200.000, ya tergantung. Karena biaya pengiriman itu karena berat ini, 1 kilo lebih, 1 kilo lebih. Ini kalau cuma buku kecil segini, misalkan ya, ini hardcover. Jadi 1 kilo berapa on gitu loh, berat tak? Sudah pernah ditimbang. Jadi yang terkirim ini ada berapa kental ini? Itu tak kira ngambilnya cukup digotong, ternyata harus pakai mobil. Berat 1 kilo lebih. Gitu. Pak Laksana, beli langsung di toko Ngampel mana? Sementara belum saya titipkan karena kalau di toko itu nanti pasif sama dengan
menunggu pembeli itu loh. Kalau melalui media seperti ini kan zamannya digital ya Pak Laksana. Beli langsung di mana? Beli langsung ke kita bisa, melalui PWLS pusat daerah bisa, melalui kita sudah kami cantumkan di postingan ya di channel kita ini. Dan deskripsi juga ada. Video ini ada sudah di bawah video kita ini ada. Jadi kalau langsung misalkan Surabaya, ya jangan ngambil di tempat saya, nanti tempat saya digeruduk orang lagi gitu ya. Dan tinggal ngirim 1 hari sampai misalkan Gosen ya, atau yang selainnya Gojek ya, Grab Express itu malah tambah ya. Nanti tergantung lah misalkan sekarang ya kirim, ya nggak apa-apa, jarak Surabaya saja. Nggih. Beli langsung di toko Ngampel mana? Di sini saja. Monggo. Pak Ahmad Gun, harga buku ini pinten yai? Itu tadi 210.000, 200. Kalau normalnya ya 300.000. Semakin banyak semakin murah. Karena ini kertas, kualitas kertasnya beda. Hard cover bukan soft cover. Hampir 700 halaman. Ya, ini untuk anak cucu kita nanti. Daripada beli kitab 159 kitab, beli buku ini cukup. Ada 455 jenis kisah khurafat yang disandarkan ke karomat. Pak Ahmad Rofi, harga berapa Ustadz? Oh tadi sudah nih, tadi. Pak Muladi Afikudin, terima kasih berkah barokahnya. Nggih, siap, amin, matur suwun. Pak Akuna tama saya, pada kumpul sini ya. Nggih, monggo, nggih diikuti saja. Insya Allah nanti hidayah itu harus diusahakan. Duh, sinyal melungker. Oh, nggih, kemungkinan paketannya nggih Pak CK. Pak Zaki, Pak Alawi membangun peradaban Mukibin dan abad kita belum membangun peradaban karena kita dihambat kaum Pak Alawi ini. Nggih. Oleh sebab itu kan saya sering sampaikan. Kalau kita disibukkan dengan khol misalkan, ini kontraproduktif. Ya kalau khol leluhur kita, kiai-kiai kita kan tidak banyak sih, yang di khol besar-besaran lagi. Lah kalau misalkan khol kota, khol Gresik itu misalkan ada Habib 100 ya, semua dikholi. Terus setiap khol itu melibatkan anak negeri, ya nggak produktif, nggak kerja. Atau mungkin jalan tutup, ya kan? Khol akbar, khol kota. Ajur jum, nggih. Nanti urunan lagi. Yatim piatu duafa janda, ya, yang cacat terabaikan semua, nggih. Nggih begitu nggih. Pak Samidin, tuh ben Jatim Hadir ya, oke siap, monggo. Pak Gavin nih, Habib Gavin, nggih, monggo. Niki Astuti, Ibu Niki Astuti dapat cerita dari tetangga yang sudah sepuh. Pasca 1965, ada oknum Habib datang ke desa asal beliau dan berkata, di makam desa ada makam Habib terkenal Untung. Warga tak percaya, lokasi Banjarsari Buduran. Oh, Buduran sini. Untung siapa? Untung Wasio, ya Untung Suropati, apa Untung PKI, Letkol Untung, apa Bejo Untung, nggih harus diteliti nggih Pak Niki Astuti, Ibu Niki Astuti nggih. Lepat. Semoga pengurus pusat NU mau baca terbitan kitab Yai Nur ini, harus baca, wajib. Jangan gengsi. Buku ini buku langka, tidak bisa dicari di mana-mana, di perpustakaan manapun cari buku ini belum masuk karena masih launching beberapa malam. Kemarin Gus Haji Jazuli sudah melonsingnya dan saya juga ikut melonsingnya. Nanti resmi kami edarkan ini. Belum ada di perpustakaan dimanapun, di sekolahan, di pondok pesantrenan, semua belum ada. Jadi orang Madura, Pulau Madura yang pertama kali megang buku ini tuh Ibu Zenia, Ibu Zenzeta. Karena beliau apa? Penasaran, sungguh mati aku jadi penasaran. Karena apa? Beliau tahu ini buku bermutu gitu loh. Buku yang sangat bermutu gitu. Nggih. Majapahit, wahai klan Balawi, negaramu memanggilmu untuk berperang Hadramawt, runtuh pulanglah, tunjukkan keberanianmu. Nggih. Kemarin sudah kita bahas nih, ada PLC, ada Houthi, ada STC. Nggih. Pak Imam Sadikin, Joko Nur, ide yang cemerlang. Oh nggih siap. Pak Ukunatama,
asal jangan di Gua Tarim aja Bib. Nggih, Gua Tarim. Pak Gus Triyono, mantep Kiai Nur, biar mukibin pada sadar nggih. Kami tidak pernah menghina. Saya selalu merangkul dengan kesabaran kepada para mukibin semua, karena itu saudara saya, saudara kita semua. Mereka masih wangkot misalkan, angas ya, memusuhi kita itu karena belum tahu. Kalau sudah membaca buku ini, akan tersadarkan semua. Karena apa? Oh, ternyata apa yang kami sampaikan ini berdasarkan data, fakta dan realita yang ada. Gitu loh. Dipikir-pikir nanti, oh iya ya, lambene Kiai Nur Kiai itu ya ora salah ternyata. Nanti dipikir-pikir begitu. Innama yatadzakkaru ulul albab, hanya orang yang berakal setelah yang bisa menerima nasihat. Nggih. Nggih. Pak Anake Blank, lagu Kusadari Nyata. Lagu Kusadari. Judulnya apa Kusadari? Ku akui. Ini lagu ku akui macam-macam, ada 6. Ku akuinya macam ku akui tubuhku melunglai dan seterusnya. Ku akui dewa. Saya berhati, seorang penulis itu harus wawasannya luas. Ku akui, ini ku sadari ya. Ku sadari. Nggih, diteruskan dulu nggih kalimatnya. Bu Sriwidya, Kiai. Bagaimana kriteria makom yang harus dicapai untuk sampai kepada karomah, istiqomah? Makom yang istiqomah, insya Allah akan ada karomah. Istiqomah walaupun sedikit. Allah selalu dan lebih mencintai orang yang beramal ya secara konsisten, kontinu daripada banyak tapi rog-rog asem, bahasanya begitu. Jadi kecil tapi misalkan saya setiap hari ngasih sedekah, fakir miskin, yatim piatu, duafa, cacat janda tua, 10.000 rupiah lah, nggak banyak. Istiqomah lebih baik daripada 3 tahun sekali zakat mal 1 juta, banyak tapi sak kolo-kolo saja. Itu caranya makom karomah itu harus istiqomah. Gih. Kalau kita pikir-pikir nih, Bu Sriwidya nih, kita ini kan sudah sholat berapa puluh tahun. Kalau misalkan Bu Sriwidya ini umurnya 60 tahun ya, mulai balik lah berarti sudah 45 tahun sholat. Belum dihitung sejak kecil. Wis pikiran 55 tahun lah kita sholat. Kan istiqomah itu. Kenapa nggak ada karomah? Oh berarti ada kesalahan dalam sholat kita. Kemungkinan ada kekurangan gitu loh. Oleh itu kita harus pikir bareng-bareng. Lah aku ya ono ya ini ki sholat. Bagi yang laki-laki nggak pernah telat. Kalau perempuan kan ada halangan haid. Tapi kalau laki-laki itu nggak pernah ada alasan kecuali dikondo atau lupa atau ketiduran gitu ya. Terus sholatnya sudah puluhan tahun, tapi masih bermusuhan dengan sesama, ya. Masih mau berbuat durhaka, melakukan dosa. Nah, berarti sholatnya belum tentu bisa diterima ini. Ya, berarti keistiqomahannya tidak bisa membuahkan karomah. Istiqomah ketulusan, keikhlasan itu yang bisa membuat satu karomah. Baik itu amalan apapun, baik amalan doa, sedekah, ya pokoknya ibadah apapun lah, pokoknya istiqomah. Apakah diri yang pendusta bisa mencapai karomah? Bukan karomah, itu istidraj, karena pendusta kok. Nggak boleh wali itu berdusta, itu nggak boleh Bu Sriwidya. Kalau nggak sengaja karena nggak atas dasar pengetahuannya ya boleh ya. Jadi bisa seorang wali itu bisa berdusta, tapi tidak boleh sengaja berdusta gitu. Pak Sen BD 50. Assalamualaikum ya Waalaikumsalam. Wonten versi digital napa mboten? Oh belum saya bagikan. Nanti kalau versi digital PDF saya bagikan lah ya, nggak enak lah ya. Kita nanti nggak ada gunanya lah ya. Nanti insya Allah kalau misalkan sudah berapa tahun berjalan bisa kami sebarkan versi PDF-nya. Nggih. Jadi kita fisik nggih manual dulu nggih Pak Sen nih. Berikutnya Kang Brot. Assalamualaikum. Dari Cengkareng nyimak Kiai Nur nggih. Siap Kang Brot. Alhamdulillah bertambah lagi literasi untuk jadi pegangan anak cucu kita nggih. Siap. Kita mewarisi anak. Saya kemarin itu ada teman kantor itu
menyiapkan masa depan anak, punya rumah, punya segalanya, tapi tidak disiapkan agamanya. Akhirnya apa? Rusak. Ketika orang tua sedang sakit menjelang pensiun, sakit-sakitan ya, anaknya nggak mau menolong, ya nggak mau sholat, ya nggak mau ngaji, mau mendoakan orang tuanya. Akhirnya beliau bilang ke saya, menyesal dan menangis. Ternyata selama ini saya mencari harta demi anak cucu saya, ternyata malah salah ternyata. Secara berlebihan saya mikir harta mereka, tapi agama saya tidak tanamkan kepada mereka. Ya paling enggak kebiasaan mengkaji, membaca. Nah, sama seperti ini, warisi anak cucu kita dengan ini misalkan. Selamanya ratusan tahun yang akan datang masih ada, akan dibaca. Oh, diceritakan di tangan penduduk negeri Yaman, karya Syekh Hamzah Ali Lukman disebutkan. Nah, macam-macam. Habib Abdurrahman Assegaf tidak memiliki kecintaan sedikit pun kepada dunia. Nah, ada, ada. Mudah Mbak memahaminya, membacanya karena dua bahasa, Arab dan Indonesia. Nggih. Siap, nggih. Pak Mami Abdurrahman. Semakin banyak literasi bagi yang mempelajari sejarah bangsa, mantap. Oh nggih, siap. Kiai Haji Madudun Usman juga sudah banyak mengeluarkan. Ini Yai Alwi Nurul Alam juga mau mengeluarkan. Kemarin Yai Jafar Sodik Batu Ampar juga sudah mengeluarkan. Nggih. Berikutnya Pak MS Marwanto, Lampung Selatan masih banyak muhibin, nggih, monggo dikasih. Nggih, kiai-kiai kampung wajib memiliki buku ini. Nggih, siap. Kita kirimkan, target kita puluhan juta. Nggih. Dakwah yang fleksibel lah ya, baca sendiri kasih ya, Pak Hakim, Pak Jaksa, pengacara ya, polisi, TNI, semua baca ini. Pak polisi yang sedang jaga, Pak TNI yang sedang jaga di perbatasan negara, silakan baca. Kalau pengirimannya sulit ya di keluarga nanti jangan ambil setelah ada cuti bersama. Berikutnya Pak Namura Teknik, alhamdulillah. Jazakallah khairan, barakallah fika, amin, amin, wa anta kadzalik. Semoga diberkahi KRT sampai merdeka. Siap, matur suwun. Ibu Siti Yunani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten ya, cara pesannya bagaimana? Ada di deskripsi nggih. Tokopedia bisa, Shopee bisa, semuanya sama, kerjasama dengan kita. PWI LS juga bisa, sudah kami sampaikan di postingan kami dan di bawah video kita. Oke. Siap. Kita ini mudah gitu loh. Nomor HP admin 081332036616, transfer 67301448847, Bank BC atas nama Nur Ihya. Itu atas nama saya sendiri, atas nama, biar tidak dicurigai nanti kemana-mana. Kemarin sempat ada yang transfer ke atas nama yayasan ya, tapi sudah ini profesional lah ya, daripada nanti kalau yayasan itu ngambilnya kan nggak bisa. Satu orang itu nggak bisa, harus ada bendara, ada sekretaris itu juga. Nah, ini kan enak, praktis sekarang. Langsung WA, proses. Ya sabar, kadang ya ada yang 3 hari, 4 hari baru sampai ya. Tergantung jarak lah ya. Tergantung jaraknya. Surabaya Sidoarjo ya langsung ambil aja. Ketemuan COD di mana. Surabaya sendiri, Surabaya ini penduduknya ya jutaan, misalkan 2,5 juta, beli semua langsung saya layani. Gitu. Pak Blekok Samidi, saya dari Jawa Barat, mau nanya Pak Kiai, kenapa di Bogor banyak Habib curiga, padahal Bogor paling subur di Jawa Barat? Apakah mau diklaim Habib curiga nih? Habib curiga maksudnya bagaimana nih Pak Blekok? Kalau di Parung Bogor itu ada pondok pesantren Al Asriyah, itu kan sebenarnya dulunya bagus, itu menampung anak-anak yang tidak mampu, gratis pondoknya itu. Tapi dulu Habibnya juga pernah misu-misu juga kan gitu. Seakan-akan kita ini menjadi bangsa tertindas. Begini loh, menolong anak yatim itu menghormati, bukan merendahkan. Memberi haknya fakir miskin itu memberikan haknya. Jangan merasa itu milik saya, enggak. Wong sodakoh itu orang seperti buang hajat lah ya. Jangan diingat lagi, sudah itu bukan hak saya kok, itu hak mereka, kan begitu. Itu. Nah itu namanya ikhlas ya, istiqomah menimbulkan karomah tadi nggih.
Kabrot, bib, gabin, oke, siap nih. Pak Denan Tete, bismillah, alhamdulillah, siap OTW tumbas bukunya, ya Inur. Bahagia sekali jiwa ragaku ini bukunya Inur sudah terbit, oh, alhamdulillah nih. Kami kan ya sudah lama memberitahu nih, ya karena memang ya prosesnya itu proses CBN itu juga ya lama juga nih. Dan nanti siap presentasi, di mana misalkan siap. Tanggung jawab menulis tulisan harus menerangkan dengan lisan, harus tanggung jawab. Misalkan disidangkan, misalkan MUI memanggil kami, ya PBNU misalkan, Muhammadiyah, LDI memanggil kita misalkan, ya harus siap. Saya harus menyampaikan apa adanya. Kitabnya ada. Masalah pemahaman yang berbeda mungkin coba dipikir bareng-bareng misalkan. Masuk akal atau enggak? Cari di kitab karya non Ba'alawi lainnya. Coba. Wali Muhibbin Habib Tarim lebih unggul dibanding Hujjatul Islam Imam Ghazali. Terima apa enggak? Coba. Ada tak seperti itu? Ya kan? Waqad qila innahu radhiyallahu anhu kutiba wa makatha fil kutbiyah samaniyata asyara yauman wa makatha fiya Abu Madian nisfa yaumin wal Imamul Ghazali salasata ayyamin. Jadi ngremehno Imam Ghazali kalah karo Muhibbin Habib Tarim. Ini tercatat di dalam kitab mereka sendiri. Jadi jelas ada referensinya, kitab Faidul Asror, kitab Masra'ur Rawi, semuanya kami Huyatul Qasdi wal Muradi, ya halaman berapa, juz berapa, kami cantumkan semua. Mudah untuk melacaknya. Berkembang 75. Alhamdulillah agar kipin-kipin segera sadar. Insya Allah kita harus mendoakan dan mengusahakan. Jangan mendoakan saja. Mendoakan saja nggak mengusahakan ya sama saja. Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa atau kaum kecuali kaum itu mau berusaha untuk merubahnya. Pak Flash HP 3 kif. Ternyata ajaran Khurafat Habib itu nyata bukan hoak nggih. Jadi dikira kami ini tukang nyebar hoak dikira. Dosa apa yang akan kami tanggung gitu loh. Jadi ini nanti Ketua PWLS Gus Abbas Biliasi juga akan bergerak juga semuanya ya tidak hanya kita ya semua jenengan juga ikut. Pak Hasan Sawah selamat Johor Malaysia nyimak ya siap dari Johor ada Johor Bahru ada Johor biasa nggih. Dulu pengarang kitab Uqudul Almas itu kan katanya Mufti Johor Malaysia, katanya dulu. Tapi ternyata Habib dari Marga Al-Haddad, Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad ya, itu ternyata juga memanipulasi data. Di antaranya data-data yang ada di dalam sejarah kita. Ya, antara Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad, Habib Salim bin Jindan, Muhammadiyah Syihab, ya itu termasuk bersekongkol ya untuk merubah. Saking bingungnya menelusuri leluhur mereka, akhirnya membuat tulisan karya sendiri. Itu. Nanti kalau ada yang misalkan membantah tentang silsilah nasab misalkan, Ar-Radul Jali nggak ngerti, diwaca kafre saja. Ar-Radul Jali itu isinya seperti apa? Itu interpolasi yang luar biasa yang disandarkan kepada Said Murtado Az-Zabidi yang alim alama. Padahal tidak. Sudah kita kaji lama itu. Tapi tetap dipakai. Dan ada sebagian yang menohok Kiai Haji Maduddin Utsman. Oh, Kiai Haji Maduddin Utsman itu apa? Masih menggunakan kitab karya apa? Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu bibitnya dari Bahrul Ansab. Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu jadi rujukan semua ahli nasab. Semua ahli nasab jangan Syiah nggak begitu. Wong kita dulu di pondok pesantren juga belajar kitab Munjid ya. Kalau Ismailov itu Katolik lah ya. Dulu saya belum tahu kamus Al-Munjid itu kayak Quran mas aku. Kan Arab ya kan. Padahal pengarangnya itu non Muslim. Jadi kalau misalkan sejarah misalkan atau teknologi itu nggak mengenal agama. Lah HP saya ini Cina ya. Oppo itu kan Cina kan. Terus Vivo ya Cina. Ini apa itu? Realme ya Cina, berdua.
Mana yang nggak Cina? Ini apa ini? Cina ya? Cina lebih murah. Kaos Cina itu Rp2.000 baru Ya Allah, 100.000 dapat 12. Nah itu dijual berapa di Indonesia kan itu. Jadi saingan kita ini saingan, saingan dunia. Pak Purwa Prawira disirep baru kuras duitnya. Saya nggak dawir. Nanti saya nggak dawir, beda dengan ya yang kuliner dawir lah ya. Saya menjual sudahlah. Kalau ada yang menohok ya. Mengolok-olok saya, iya buku ini loh kalau beli cetak sendiri berapa 300.000 lebih, saya hanya menjual 200.000-an saja dan itu milik panjenengan, dibakar monggo ya sudah dibeli kok. Oleh sebab itu para mukibin, para habib semua wajib beli buku kita. Jenengan teliti buku saya, buku kita ya, punya Gus Haji Jazuli dan kawan-kawan ya semua. Jenengan baca mulai dari awalan kata akhiron ya, sampai akhir awalan wa akhiron. Jenengan teliti apakah saya ini iri dengki ya. Jenengan ini ajaran dari leluhurmu sendiri. Kalau mau bantah saya, bantahlah leluhurmu sendiri, kan begitu. Oleh sebab itu ajaran yang seperti apa ya, kita wajib mengetahui. Jadi muhibin, habib ya, netral dari Al-Irsyad sekalipun, dari Muhammadiyah wajib beli buku kita ini. Jangan gengsi, jangan gengsi. Karena ini belum ada di toko kitab, toko buku manapun juga di negeri ini. Pak Majapahit, frekuensinya harus sama Yai. Frekuensi itu bisa sepemikiran. Kenapa debat ya? Basul Masail itu suasananya panas. Karena apa? Alam pikiran itu saling bertolak belakang pro dan kontra. Tetapi kalau pengajian umum, khutbah Jumat itu mendamaikan. Karena apa? Pokoknya taslim. Oleh sebab itu khotib itu kan gak dua arah seperti kita. Kalau kayak live streaming seperti saya ini kan jenengan bisa mengkritik saya. Tapi saya gak bisa kritik jenengan langsung, itu gak pro wajah jenengan ya. Ya, kita harus jujur. Ketika kita sudah dianggap sebagai ulama, kiai, alim, habib, misalkan syekh, misalkan imam, misalkan, ya harus jujur menyampaikan. Si salah ya salah, si benar ya benar. Gitu. Karena apa? Kalau kita sudah sepuh, dikultuskan ya banyak orang, kita kan seakan-akan ampuh gitu ya. Terus akhirnya kita bisa berbuat apa saja. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Kita ini ingin linear, tidak otoriter, egaliter yang kita inginkan. Sama-sama belajar gitu. Flash HP ini. Pak Arif Nur Fajri, Yai, Indramayu Kampung Dadap hadir Yai. Gimana cara pesen teng jenengan? Tolong kasih tahu. Nggih, sudah di deskripsi. Gus Haji Jazuli juga kemarin malam ada masihnya, sama, semuanya sama. Pak Bambang Nuryanto, semoga dengan terbitnya kitab atau buku membongkar ajaran khurafat akan membantu para pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah itu penting dalam mengambil kebijakan. Kalau jenengan nggak punya buku kami ini ya, para bupati, wali kota ya, dan pejabat-pejabat eselon lain di bawahnya, penegak hukum baik dari eksekutif, yudikatif ataupun legislatif, semuanya beli buku kita. Apa gunanya duit 250.000 lah misalkan lah ya, tapi gunanya untuk selamanya. Gitu loh. Untuk anak cucu Anda semua akan meninggalkan generasi yang tercerahkan dalam agamanya. Ya, begitu nggih. Pak Banur Entoleres panjenengan. Nggih, antisipasi. Ya, antisipasi bisa dibaca oleh semua kok. Ini enggak saya harus membuka manuskrip yang rumit ya. Bahasanya, tulisannya, tintanya, kertasnya. Ini enggak langsung kita alih bahasa dan ditulis kembali menjadi buku yang seperti ini. Jadi melalui komuterisasi. Oke, terima kasih Pak Turhim Jarwoloto. Alhamdulillah Abah Setu walaupun mantan kibin kental sekarang sadar setelah kehancuran hartanya ditipu. Kalau Abah Setu itu miliar nih. Ya Allah, Abah Setu kemarin ke Surabaya mau mampir ya ke kita. Insya Allah beliau utang sama saya mau mampir ke kita. Masih belum terlaksana beliaunya. Nggih. Jadi Abah Setu sampai woro-woro ngasih hadiah 200 juta, siapa yang bisa membuktikan keabsahan nasabah Alawi? Ternyata ya belum ada yang. Kiai Mukarrar malah 7 mobil. Ya belum ada.
Gitu nggih. Pak Arif Nur Fajri sudah. Pak Tukim sudah. Pak Purwa Prawira, sendiko dawuh Mbah Yai, salam sehat dan lancar semua amin. Pak Imam Kalimi, Rio hadir, lanjutkan Pak Yai, harus terus menerus disiarkan untuk imbangi doktrin Habib, udah lama sekali. Oh nggih, siap insyaallah. Istiqomah itu. Pak Nova Hadi, Tegal Warurejo hadir ikut ngaji bersama Kiai Nur Hadi Negoro. Salam dari Tegal Warurejo. Oh nggih, Tegal. Tegal itu dulu kan banyak sawah-sawah Tegalan itu. Tegal Arum. Nggih. Tegal Arum. Ya Tegal Wangi, ya Sunan Amangkurat pertama setelah dihancurkan Keraton Pleret oleh Trunojoyo dan Karenggelaisong, akhirnya lari ke arah barat daya, akhirnya meninggal dunia di Tegal Arum atau Tegal Wangi, nggih, Warurejo. Nggih, siap Pak Novayati. Pak Anazazizah. Pak Anas Azizah. Assalamualaikum Pak. Dari Dadap Indramayu. Oh, siap. Waalaikumsalam. Pak Pilot Sunawir. Gamur Yai, jika umur saya panjang dan usia 99 tahun, pasti buku ini akan saya hadiahkan kepada cucu atau jiran tetangga untuk membawa buku ini ke abad kemudian nanti. Nggih. Ini masih terbungkus plastik ya. Untuk wasiat hadiah ulang tahun, untuk mahar nikah ya. Sebelum qabil tu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bil mahril madkur. Buku membongkar ajaran khurafat habaib Alawi penyusun Abdul Wadid Zazuli al-SMI KRT Nur Hadi Negoro halan sah. Tidak harus Quran ya, tidak harus alat-alat sholat saja, tidak harus uang saja. Ini bisa mayutama walubihi, sesuatu yang ada harganya. Ini kan ya beli, ini hak jenengan. Oleh sebab itu kenapa kok ada kadang-kadang mencemooh ternyata jualan buku. Ya nggak apa-apa, buku ya jenengan miliki sendiri, bukan milik saya. Nggih, profesional, malah digiem. Assalamualaikum Kiai Nur Trenggalek nyimak. Oh nggih, siap. Ternyata waktu tak terasa sudah 1,5 jam kami mengudara bersama panjenengan semua. Intinya bahwa buku ini luar biasa, nggih. Berani membaca sampai selesai siapa saja. Semakin banyak yang membenci buku kita, akan semakin terkenal di mana-mana. Ada yang sudah siap membakarnya, silahkan, ya silahkan. Syaratnya apa? Ya beli dulu juga, beli dulu, baru jenengan bisa membakarnya. Kalau sudah hak jenengan itu. Jadi intinya kami memancing ya semangat seluruh anak bangsa. Target kami puluhan juta, setiap rumah harus memiliki buku kita. Untuk anak cucu kita semuanya nantinya. Warisan yang paling berharga agar jangan sampai terkena ajaran khurafat-khurafat seperti ini. Jadi ini penting sekali untuk dipelajari sebagai buku ajar di sekolah mulai dasar sampai menengah sampai kuliah ya. Di perguruan tinggi, di pondok-pondok pesantren juga semuanya. Pak Yai Ahmad Wahyudi juga yang di Banyuwangi, tolong pesan sebanyak-banyaknya, santrinya ada 600 ya, beli semua ke kita. Ini kita supply semuanya. Pondok pesantren mana terbesar? Tirboyo misalkan 20.000 misalkan eksemplar kita akan supply ke sana. Sidogiri berapa puluh ribu kita supply ke sana semua. Target kita puluhan juta. Karena penduduk Indonesia 283 juta. Ya tidak hanya yang Islam saja, non Muslim juga bisa membelinya. Malaysia sudah siap membeli, Singapura juga, Filipina oke, Brunei sudah ada yang antri juga. Demikian launching buku kita membongkar ajaran khurafat habaib Alawi ini kami sampaikan. Untuk membelinya sudah kami mudahkan dengan cara membaca postingan yang kami sertakan dan yang ada di bawah video kita. Semakin mudah kita bertransaksi, semakin cepat kami memprosesnya. Tim-tim kami yang ada di Surabaya, di Banyuwangi, di Cianjur, di Pandeglang, Banten, di Purwodadi, di mana-mana sudah ada. Di Tasikmalaya, PWLS juga ada, semuanya sudah mampu untuk siap ya menghadirkan buku ini ke hadapan panjenengan semua. Demikian, semoga buku ini bermanfaat untuk semuanya. Kami hanya niat lillahi ta'ala, li'ilahi kalimatillahi ta'ala, dan juga melindungi nasab suci Nabi kita, memurnikan ajaran agama kita. Demikian, semoga
malam hari ini bisa menjadi tonggak ya tersebarnya buku ini melalui panjenengan semua. Kita harus bekerja sama, tidak hanya 1, 2, 3 orang saja, tapi semuanya harus terlibat untuk dakwah bil hal dan dakwah bil makol dengan cara membagikan buku-buku kita. Demikian wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital teramah mereka habaib. Fakih Mukodam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan, bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru merekalah yang buat Nusantara lama merdeka, karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa kita pahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.